suatu tempat di tanah As, hidup seorang pria bernama Ayub. Blessed be the name of the Lord. Namanya tidak terkenal seperti raja-raja besar. I will not bow to what you shaped from clay. The oxen taken, the servants slain, I alone escaped! Have I not been faithful? Ia bukan pemimpin perang. Ia bukan penguasa kerajaan. Namun di mata Tuhan, Ayub adalah seseorang yang istimewa. Alkitab menggambarkan dirinya dengan sangat jelas. Ia adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan. Dan ia menjauhi kejahatan. 4 hal ini bukan sekadar kata-kata. Itu adalah cara hidup Ayub setiap hari. Ia bukan orang yang hanya terlihat baik di luar. Ia benar-benar hidup dengan hati yang lurus. Dalam keputusan kecil maupun besar. Dalam keadaan dilihat orang maupun tidak. Ayub tetap memilih yang benar. Dan Tuhan melihat itu. Ayub juga adalah seorang yang sangat diberkati. Ia memiliki keluarga yang besar. 7 anak laki-laki. 3 anak perempuan. 10 anak. Bagi Ayub, keluarga bukan sekadar berkat. Mereka adalah sukacita. Dan juga banyak pekerja. Ia adalah orang yang sangat kaya. Namun yang membuatnya berbeda. Ia tidak bergantung pada kekayaannya. Ia tidak sombong. Ia tidak menjadikan hartanya sebagai sumber keamanan. Ia tetap hidup takut akan Tuhan. Alkitab bahkan mencatat sesuatu yang menarik. Ayub adalah orang yang paling besar di antara semua orang di sebelah timur. Artinya, ia bukan hanya kaya. Ia juga dihormati, dikenal, dipandang tinggi oleh banyak orang. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih penting. Hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Ia tidak membiarkan keberhasilannya membuatnya lupa diri. Ia tidak membiarkan kenyamanan membuatnya lalai. Ia tetap rendah hati. Tetap waspada. Tetap setia. Dan disinilah kita melihat sesuatu yang jarang. Seseorang yang berhasil, namun tetap benar. Biasanya, ketika seseorang diberkati, ia mulai lengah, mulai merasa cukup, mulai mengandalkan dirinya sendiri. Namun tidak dengan Ayub. Ia justru semakin dekat dengan Tuhan. Hari-harinya mungkin terlihat biasa. Tidak ada drama. Tidak ada konflik besar. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Kesetiaan dalam hal-hal kecil.
konsistensi dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman yang sejati tidak hanya terlihat saat badai datang, tetapi dibangun jauh sebelum badai itu tiba. Dan Ayub telah membangun hidupnya dengan dasar yang kuat. Namun, ia tidak tahu bahwa hidupnya akan segera berubah, bahwa semua yang ia miliki akan diuji, bukan karena ia jahat, bukan karena ia bersalah, tetapi karena ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, sesuatu yang terjadi di luar dunia yang ia kenal. Dan dari sinilah kisah Ayub benar-benar dimulai. Di bagian berikutnya, kita akan melihat apa yang terjadi di balik layar. Sebuah percakapan di surga yang akan mengubah hidup Ayub selamanya. Di bumi, Ayub hidup dalam damai. Hari-harinya berjalan seperti biasa. Keluarganya lengkap. Hartanya melimpah. Imannya teguh. Namun di saat yang sama, ada sesuatu yang terjadi. Bukan di bumi. Di surga. Suatu hari, anak-anak Allah datang menghadap Tuhan. Mereka berdiri di hadapannya. Dan di antara mereka, ada satu sosok. Iblis. Ia datang bukan sebagai tamu biasa. Ia datang sebagai penuduh. Sebagai pengamat. Sebagai seseorang yang mencari celah. Tuhan berbicara terlebih dahulu. Dari mana engkau datang? Iblis menjawab, dari perjalanan mengelilingi bumi dan menjelajahinya. Ia melihat manusia. Ia mengamati kehidupan mereka. Ia mencari kelemahan. Lalu Tuhan berkata sesuatu yang mengejutkan. Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Dari seluruh manusia di bumi, Tuhan menyebut satu nama. Ayub. Tidak ada seorang pun seperti dia di bumi. Orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ini bukan pujian biasa. Ini pernyataan dari Tuhan sendiri. Namun iblis tidak tinggal diam. Ia menjawab dengan nada meremehkan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ia mulai menyerang inti iman Ayub. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Rumahnya, dan segala miliknya? Menurut iblis, kesetiaan Ayub bukan karena cinta kepada Tuhan, tetapi karena berkat. Engkau telah memberkati pekerjaannya, dan hartanya makin bertambah di negeri ini. Lalu ia mengajukan tantangan. Tetapi ulurkanlah tangan Emu, dan jamahlah segala yang dipunyainya. Kalimat berikutnya tajam. Ia pasti akan mengutuki engkau di hadapan Emu. Ini tuduhan besar. Iblis berkata, iman Ayub tidak murni. Kesetiaannya bersyarat. Ia setia hanya karena diberkati. Dan jika semua itu diambil, ia akan berubah.
Sunyi sejenak. Ini bukan hanya tentang Ayub. Ini tentang prinsip yang lebih besar. Apakah manusia bisa mengasihi Tuhan tanpa syarat? Tuhan tidak marah. Ia tidak langsung menolak. Namun ia menjawab, "Baiklah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Namun ada batas. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Iblis diizinkan bertindak, namun tidak tanpa batas. Ini penting. Iblis tidak memiliki kuasa penuh. Ia tidak bebas melakukan apa saja. Segalanya tetap berada di bawah kendali Tuhan. Dan setelah itu, iblis pergi, turun ke bumi, menuju kehidupan Ayub. Ayub tidak tahu apa yang terjadi. Ia tidak tahu tentang percakapan di surga. Ia tidak tahu bahwa hidupnya sedang menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia hanya menjalani hari seperti biasa. Namun, segalanya akan segera berubah. Badai akan datang. Bukan badai kecil. Bukan sekadar masalah biasa. Tetapi kehilangan yang bertubi-tubi. Cepat. Tanpa peringatan. Dan semuanya akan terjadi dalam satu hari. Dari luar, itu akan terlihat seperti musibah. Seperti kebetulan. Seperti nasib buruk. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang sedang diuji. Iman. Hari itu dimulai seperti hari biasa. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada peringatan. Anak-anak Ayub sedang berkumpul. Mereka mengadakan perjamuan di rumah saudara yang sulung. Makan bersama. Bersukacita. Menikmati hidup. Ayub mungkin sedang menjalani aktivitasnya. Mengurus ladang. Mengawasi pekerja. Menjalani hari seperti biasanya. Namun, di saat yang sama, sesuatu mulai bergerak. Tiba-tiba, seorang utusan datang berlari. Napasnya terengah-engah. Wajahnya penuh ketakutan. "Tuan," ia hampir tidak bisa bicara. Lembu-lembu sedang membajak, dan keledai-keledai betina makan di dekatnya. Semuanya terlihat normal. Sampai orang-orang Sheba menyerbu. Serangan mendadak. Tanpa ampun. Mereka merampas semuanya. Dan membunuh para bujang dengan mata pedang. Semua hancur. Semua hilang. Hanya aku yang lolos untuk memberitahukan kepadamu. Belum sempat Ayub mencerna. Utusan itu belum selesai bicara. Datang lagi seorang. Masih dengan napas terengah. Masih dengan wajah ketakutan. Api Allah jatuh dari langit. Petir. Kebakaran besar. Membakar habis kambing domba. Dan para bujang. Sekali lagi. Semua lenyap.
Hanya aku yang lolos. 2 pukulan. Beruntun. Cepat. Namun belum selesai. Utusan ketiga datang. Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan. Strategi. Serangan terencana. Mereka menyerbu unta-unta itu dan merampasnya. Harta Ayub lenyap satu persatu dan membunuh para bujang. Lagi kehilangan. Hanya aku yang lolos. 3 kabar buruk berturut-turut tanpa jeda. Namun yang berikutnya adalah yang paling berat. Utusan keempat datang. Ia tidak hanya panik. Ia hancur. Anak-anakmu. Kalimat itu saja sudah cukup membuat jantung berhenti. Mereka sedang makan dan minum anggur. Seperti biasa. Seperti sebelumnya. Tiba-tiba angin besar datang dari seberang padang gurun. Badai. Kuat. Menghantam tanpa ampun. Dan melanda keempat penjuru rumah itu. Rumah itu tidak tahan. Rumah itu roboh. Diam. Dan menimpa anak-anakmu. Sunyi. Mereka mati. Semua. Hanya aku yang lolos. Tidak ada lagi kata. 4 utusan. 4 kabar. Dalam 1 hari. Ayub kehilangan segalanya. Hartanya. Pelayan-pelayannya. Dan yang paling menyakitkan, anak-anaknya. 10 anak. Sekaligus. Tidak ada waktu untuk bersiap. Tidak ada kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Hanya kehilangan. Sunyi menyelimuti. Apa yang akan dilakukan seseorang ketika semua itu terjadi dalam 1 hari? Apakah ia akan marah? Apakah ia akan menyalahkan Tuhan? Apakah ia akan menyerah? Ayub berdiri. Ia tidak berteriak. Ia tidak menyalahkan. Ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia mengoyakkan jubahnya. Tanda duka. Tanda kehilangan. Ia mencukur kepalanya. Simbol kesedihan yang dalam. Lalu, ia tersungkur ke tanah. Dan ia menyembah. Bukan marah. Bukan protes. Menyembah. Dan dari mulutnya keluar kata-kata yang luar biasa. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Ia mengingat awal hidupnya. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ia mengakui. Tidak ada yang benar-benar ia miliki. Tuhan yang memberi. Ia tidak menyangkal berkat. Tuhan yang mengambil. Ia tidak menolak kenyataan. Terpujilah nama Tuhan. Di tengah kehilangan terbesar, ia tetap memuji. Ini bukan hal kecil. Ini bukan respon biasa. Ini iman yang nyata.
Alkitab mencatat sesuatu yang sangat penting. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ia tidak jatuh. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ia tidak menyalahkan Tuhan. Padahal dari luar, semua terlihat tidak adil. Seorang yang benar mengalami kehilangan besar. Namun Ayub tetap berdiri. Bukan karena ia tidak sakit. Bukan karena ia kuat sendiri. Tetapi karena imannya lebih dalam dari keadaannya. Namun, ujian belum selesai. Apa yang terjadi selanjutnya akan lebih berat lagi. Setelah kehilangan segalanya, Ayub masih berdiri. Ia tidak menyalahkan Tuhan. Ia tidak mengutuki. Ia tetap menyembah. Namun, ujian itu belum selesai. Sekali lagi, di surga terjadi percakapan. Iblis datang kembali menghadap Tuhan. Dan Tuhan kembali menyebut nama Ayub. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Nada itu sama. Namun ada penekanan baru. Ia tetap berpegang pada kesalehannya. Walaupun engkau membujuk aku melawan dia tanpa alasan. Ini penting. Tuhan sendiri berkata, tanpa alasan. Artinya, penderitaan Ayub bukan karena dosa tersembunyi. Namun iblis tidak menyerah. Ia menjawab, kulit ganti kulit. Ia mulai menyerang lebih dalam. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya untuk mempertahankan nyawanya. Menurutnya, selama Ayub masih sehat, selama tubuhnya masih utuh, ia masih bisa bertahan. Tetapi ulurkanlah tangan Emu, dan jamahlah tulang dan dagingnya. Serangan berikutnya lebih personal, lebih menyakitkan. Ia pasti akan mengutuki engkau di hadapan Emu. Sekali lagi, tantangan itu diulang. Dan Tuhan menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu. Namun sekali lagi, ada batas. Hanya, sayangkan nyawanya. Iblis tidak bisa mengambil nyawanya. Namun ia bisa menyentuh tubuhnya. Dan ia melakukannya. Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang mengerikan. Bisul-bisul yang busuk. Dari telapak kaki sampai ke ujung kepala. Seluruh tubuhnya penuh luka. Rasa sakitnya tidak bisa dibayangkan. Gatal, parih, bernanah. Tidak ada bagian tubuh yang bebas. Ayub yang dulu dihormati, kini duduk di atas abu. Tempat orang buangan. Tempat sampah kota. Ia mengambil sekeping beling dan menggaruk tubuhnya. Tidak ada obat. Tidak ada pertolongan. Hanya rasa sakit. Bayangkan, seorang yang dulu hidup nyaman, kini duduk sendirian,
dengan tubuh hancur di tengah abu. Namun yang lebih menyakitkan, bukan hanya tubuhnya. Istrinya datang. Orang yang seharusnya menguatkan. Orang yang paling dekat dengannya. Namun yang keluar dari mulutnya bukan penghiburan. Masihkah engkau berpegang pada kesalehanmu? Nada itu penuh kelelahan, penuh kekecewaan. Kutukilah Allahmu dan matilah. Kata-kata itu tajam, seolah berkata, sudah cukup. Tidak ada gunanya lagi bertahan. Ini bukan sekadar ucapan. Ini pukulan emosional. Namun Ayub menjawab dengan tenang. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Ia tidak marah. Namun ia tegas. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kalimat ini sangat dalam. Selama ini, Ayub menerima berkat tanpa protes, tanpa keraguan. Sekarang, ketika penderitaan datang, ia tetap memilih percaya. Alkitab kembali mencatat, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ia tetap menjaga perkataannya. Ia tidak mengutuki Tuhan. Namun jangan salah, ini tidak berarti Ayub tidak merasakan apa-apa. Ia manusia. Ia terluka. Ia hancur. Ia kehilangan anak-anaknya. Ia kehilangan hartanya. Sekarang, ia kehilangan kesehatannya. Semua yang biasanya menjadi pegangan manusia telah hilang. Dan di titik ini, Ayub benar-benar berada di dasar. Sendiri. Sakit. Terpukul. Namun ia masih bertahan. Bukan karena ia mengerti semuanya. Bukan karena ia punya jawaban. Tetapi karena ia memilih untuk tetap percaya. Dan disinilah kita melihat sesuatu yang nyata. Iman sejati bukan hanya tentang memuji saat diberkati, tetapi tetap percaya saat tidak ada yang tersisa. Namun perjalanan Ayub belum selesai. Karena setelah ini, akan datang orang-orang yang mencoba menjelaskan penderitaannya. Sahabat-sahabatnya. Dan apa yang mereka katakan akan membuka babak baru dalam pergumulan Ayub. Kabar tentang Ayub akhirnya tersebar. Tentang kehilangannya. Tentang penyakitnya. Tentang kejatuhannya. Dan ketika kabar itu sampai kepada 3 sahabatnya, Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah, mereka terkejut. Mereka mengenal Ayub sebagai orang yang benar, sebagai orang yang diberkati, sebagai orang yang dihormati. Namun sekarang, semua berubah. Maka mereka sepakat untuk datang bersama
bukan untuk berdebat, bukan untuk menghakimi. Awalnya, untuk berduka bersama, untuk menghibur. Ketika mereka melihat Ayub dari jauh, mereka hampir tidak mengenalinya. Tubuhnya hancur, wajahnya berubah, kehormatannya hilang. Ini bukan lagi Ayub yang mereka kenal. Mereka menangis keras. Masing-masing mengoyakkan jubahnya, melemparkan debu ke udara. Tanda duka, tanda syok. Lalu mereka duduk bersama Ayub di tanah, di abu, selama 7 hari dan 7 malam. Tidak ada yang berbicara, tidak satu kata pun, karena mereka melihat betapa besar penderitaannya. Ini momen yang sebenarnya indah. Kadang, kehadiran lebih berarti daripada kata-kata. Dan selama 7 hari itu, mereka melakukan hal yang benar. Mereka diam. Mereka menemani. Namun, segalanya berubah ketika kata-kata mulai keluar. Ayub yang pertama berbicara. Ia tidak lagi bisa menahan. Ia membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Binasalah kiranya hari ketika aku dilahirkan. Ini bukan kutukan kepada Tuhan. Ini jeritan hati. Ia berharap ia tidak pernah lahir. Mengapa aku tidak mati sejak dari kandungan? Pertanyaan yang dalam. Pertanyaan yang gelap. Mengapa lutut menyambut aku? Mengapa ada buah dada, sehingga aku menyusu? Ia mempertanyakan keberadaannya. Baginya, hidup telah menjadi beban. Sekarang aku akan berbaring dengan tenang. Aku akan tidur dan mendapat istirahat. Ia melihat kematian sebagai kelegaan. Ini bukan iman yang hilang. Ini rasa sakit yang terlalu dalam. Dan dari sinilah percakapan dimulai. Elifas angkat bicara terlebih dahulu. Ia mulai dengan lembut. Jika seseorang mencoba berbicara kepadamu, apakah engkau akan tersinggung? Seolah berhati-hati. Namun sebenarnya, ia mulai menghakimi. Bukankah engkau yang mengajar banyak orang dan menguatkan tangan yang lemah? Ia mengingat masa lalu Ayub. Ketika orang lain jatuh, engkau menguatkan mereka. Namun sekarang, nada itu berubah. Tetapi sekarang, hal itu menimpa engkau, dan engkau menjadi lemah. Ini sindiran. Seolah berkata, kamu dulu kuat, tapi sekarang kamu tidak bisa bertahan. Bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu? Lalu inti dari pikirannya muncul. Ingatlah, siapakah yang binasa tanpa bersalah? Ini kalimat penting. Menurut Elifas, tidak ada orang benar yang menderita seperti ini. Di manakah orang jujur yang dibinasakan? Kesimpulannya jelas.
Jika Ayub menderita, pasti ada kesalahan. Ia mungkin tidak menyebut dosa secara langsung, namun arah pikirannya jelas. Ia melanjutkan, "Aku melihat bahwa mereka yang membaja kejahatan menuai kesengsaraan. Hukum sebab akibat, dosa penderitaan, kebenaran berkat, sederhana, namun terlalu sederhana. Karena hidup tidak selalu seperti itu." Namun sahabat-sahabat Ayub tidak melihat itu. Mereka mencoba menjelaskan penderitaan Ayub dengan logika yang sempit. Dan tanpa mereka sadari, mereka mulai menyakiti Ayub. Bukan dengan niat jahat, tetapi dengan pemahaman yang salah. Mereka datang untuk menghibur. Namun perlahan, mereka berubah menjadi penuduh. Dan bagi Ayub, ini menambah luka. Karena rasa sakit dari tubuh sudah cukup berat. Namun sekarang, hatinya juga diserang oleh orang-orang yang ia percaya. Sunyi kembali terasa. Namun bukan sunyi yang damai. Ini sunyi yang penuh ketegangan. Karena perdebatan baru saja dimulai. Dan dari sini, pergumulan Ayub akan semakin dalam. Ia tidak hanya bergumul dengan penderitaan, tetapi juga dengan kata-kata. Dan pertanyaan terbesar mulai muncul. Apakah penderitaan selalu berarti kesalahan? Setelah Elifaz selesai berbicara, suasana menjadi berat. Kata-katanya terdengar bijak, terdengar benar. Namun bagi Ayub, itu melukai. Karena ia tahu satu hal. Ia tidak sedang dihukum karena dosa yang ia sembunyikan. Maka Ayub menjawab, "Seandainya penderitaanku dapat ditimbang." Ia mencoba menjelaskan betapa beratnya yang ia rasakan. Dan semua kemalanganku diletakkan di neraca. Ia ingin mereka mengerti. Ini bukan penderitaan biasa. Itu lebih berat daripada pasir di laut. Tidak terukur. Tidak terbayangkan. Itulah sebabnya perkataanku gegabah. Ia mengakui. Ia berbicara dengan emosi. Namun bukan tanpa alasan. Panah-panah dari Yang Maha Kuasa menancap dalam diriku. Ia merasa seolah Tuhan sendiri yang menyerangnya. Racun mereka diminum oleh jiwaku. Bukan hanya tubuhnya yang sakit. Namun ini bukan penghinaan kepada Tuhan. Jawabannya jelas, tidak. Terlalu dalam untuk ditanggung. Namun di tengah semua itu, ia masih berkata, "Itulah yang menjadi penghiburanku." Apa penghiburannya? Bahwa aku tidak menyangkal firman yang kudus. Ini penting. Di tengah keinginan untuk mati, ia tetap berpegang pada kebenaran. Ia tidak meninggalkan Tuhan. Lalu ia beralih kepada sahabat-sahabatnya. "Kamu seperti sungai yang mengering." Kata-kata itu tajam. Sungai yang terlihat menjanjikan,
namun saat dibutuhkan, kering. Ketika panas datang, airnya hilang. Seperti mereka. Datang dengan niat baik, namun tidak memberi kelegaan. Hanya membuat kecewa. Ayub tidak meminta solusi. Ia hanya ingin dimengerti. Ia melanjutkan. Apakah aku meminta sesuatu darimu? Tidak. Apakah aku meminta kamu menebusku? Tidak. Ia tidak meminta bantuan materi. Ia hanya ingin dukungan. Ajarlah aku, maka aku akan diam. Ia terbuka. Tunjukkan kesalahanku, maka aku akan mengerti. Jika memang ia salah, ia siap belajar. Namun, teguran yang jujur, betapa kerasnya itu. Ia tidak menolak kebenaran. Tetapi apakah maksudmu menegur perkataanku? Ia mempertanyakan motivasi mereka. Apakah kamu menganggap kata-kataku seperti angin? Seolah apa yang ia rasakan tidak berarti. Lalu ia berkata sesuatu yang sangat dalam. Lihatlah aku, apakah aku berdusta di hadapanmu? Ia meminta satu hal. Kejujuran. Ia tidak pura-pura. Ia tidak menyembunyikan apa-apa. Ia hanya ingin dimengerti. Sunyi. Di bagian ini, kita melihat sisi Ayub yang sangat manusiawi. Ia tidak sempurna dalam emosinya. Ia tidak selalu kuat. Namun ia jujur. Dan terkadang, kejujuran di hadapan Tuhan adalah bentuk iman yang paling nyata. Ayub tidak berpura-pura kuat. Ia membawa rasa sakitnya. Apa adanya. Dan itu lebih berharga daripada kata-kata yang terlihat benar, namun tidak menyentuh hati. Namun perdebatan belum selesai. Sahabat-sahabatnya belum mengerti. Dan mereka akan terus berbicara. Semakin keras. Setelah Ayub membuka isi hatinya, suasana tidak menjadi lebih ringan. Sebaliknya, semakin tegang. Sahabat-sahabatnya tidak mengerti. Mereka tidak melihat penderitaan dari sudut pandang Ayub. Mereka melihatnya dari satu sudut saja. Jika seseorang menderita, pasti ada dosa. Dan kali ini, Bildad angkat bicara. Nada suaranya lebih keras. Lebih langsung. Tidak lagi selembut Elifas. Berapa lama lagi engkau akan berkata seperti ini? Ia mulai dengan teguran. Kata-katamu seperti angin yang kuat. Menurutnya, perkataan Ayub tidak masuk akal. Lalu ia membawa nama Tuhan. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Pertanyaan retoris. Jawabannya jelas, tidak. Masakan yang Maha Kuasa memutarbalikkan kebenaran? Menurut Bildad, Tuhan selalu adil. Selalu benar. Dan dari situ, ia menarik kesimpulan yang menyakitkan.
jika anak-anakmu telah berbuat dosa terhadapnya." Kalimat itu berhenti sejenak. Namun maknanya jelas. Ia menyerahkan mereka ke dalam kuasa pelanggaran mereka. Artinya, kematian anak-anak Ayub disebabkan oleh dosa mereka sendiri. Ini bukan sekadar salah. Ini kejam. Ayub baru saja kehilangan 10 anaknya. Dan sekarang, ia mendengar bahwa mereka mati karena kesalahan mereka sendiri. Namun Bildad tidak berhenti. "Jika engkau bersih dan jujur," ia memberi syarat, "tentu ia akan bangkit demi engkau." Menurutnya, jika Ayub benar-benar tidak bersalah, Tuhan pasti sudah menolong. Tentulah tempat kediamanmu akan dipulihkan. Sekali lagi, logika sederhana. Benar diberkati, salah dihukum. Namun hidup tidak sesederhana itu. Keadaanmu yang dahulu akan tampak kecil, seolah berkata, "Kalau kamu bertobat, kamu akan lebih diberkati dari sebelumnya." Semua terdengar rohani, terdengar logis, namun tidak menyentuh luka Ayub, tidak memahami keadaannya. Ayub mendengar semua itu, dan kali ini, ia menjawab dengan lebih dalam. "Memang aku tahu bahwa demikianlah adanya." Ia tidak menyangkal bahwa Tuhan itu adil. Tetapi bagaimana manusia benar di hadapan Allah? Pertanyaan besar. Jika Tuhan sempurna, bagaimana manusia bisa benar di hadapannya? Jika seseorang ingin berperkara dengan Dia, ia mulai berpikir lebih jauh. Tidak satu dari 1000 perkara pun dapat dijawabnya. Manusia tidak mampu melawan Tuhan. Ia melanjutkan dengan menggambarkan kebesaran Tuhan. Dialah yang memindahkan gunung-gunung tanpa mereka sadari, yang menggoncangkan bumi dari tempatnya. Kuasa yang luar biasa, yang memerintahkan matahari, dan ia tidak terbit. Alam pun tunduk, yang membentangkan langit. Tuhan begitu besar. Namun justru disitulah pergumulannya. Jika Tuhan begitu besar, begitu berkuasa, begitu benar, mengapa ia menderita seperti ini? Ayub berkata jujur, "Walaupun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku bersalah." Ia merasa tidak ada cara untuk membela diri di hadapan Tuhan. Walaupun aku tidak bersalah, ia akan membuktikan aku bersalah. Ia merasa tidak punya harapan. Ia tidak berkata Tuhan tidak adil. Namun ia berkata, "Aku tidak mengerti." Dan rasa tidak mengerti itu semakin berat. Ayub bahkan berkata, "Yang tidak bersalah dan yang bersalah, keduanya dibinasakannya." Ini bukan teologi. Ini rasa sakit yang berbicara. Ia melihat dunia dan tidak melihat keadilan seperti yang dijelaskan sahabatnya. Ia melihat kenyataan yang berbeda.
Dan itu membuatnya bingung. Perdebatan semakin dalam. Sahabat-sahabatnya semakin yakin bahwa Ayub salah. Ayub semakin yakin bahwa ia tidak bersalah. Namun tidak ada titik temu. Yang ada hanya luka yang semakin dalam. Kata-kata yang seharusnya menghibur menjadi pisau. Dan bagi Ayub, ini bukan hanya tentang membuktikan siapa yang benar. Ini tentang mempertahankan kejujuran hatinya. Di tengah tuduhan. Di tengah rasa sakit. Namun satu hal mulai terlihat jelas. Ayub tidak lagi hanya berbicara tentang penderitaan. Ia mulai mencari sesuatu yang lebih besar. Keadilan. Makna. Dan Tuhan sendiri. Perdebatan masih berlangsung. Namun kali ini, Ayub tidak langsung menjawab tuduhan. Ia berhenti sejenak. Bukan karena kehabisan kata, tetapi karena hatinya penuh. Dan dari dalam dirinya muncul kenangan tentang masa lalu. Kiranya aku seperti pada bulan-bulan yang lalu. Nada suaranya berubah. Lebih pelan. Lebih dalam. Seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ia tidak hanya merindukan berkat. Ia merindukan kehadiran Tuhan. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku. Gambaran yang indah. Dan dengan terangnya aku berjalan dalam kegelapan. Dulu, ia merasa dituntun. Dijaga. Seperti pada masa mudaku. Ia mengingat masa terbaik dalam hidupnya. Ketika persahabatan Allah ada di dalam kemahku. Ia punya pengaruh. Setiap orang yang mendengar aku menyebut aku berbahagia. Reputasinya baik. Dan mata yang melihat aku memberi kesaksian. Bukan hanya dikenal, tetapi dihargai. Mengapa? Karena ia tidak hanya kaya. Ia melakukan yang benar. Aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Ia peduli. Dan anak yatim yang tidak mempunyai penolong. Ia membela yang lemah. Berkat dari orang yang hampir binasa datang kepadaku. Orang-orang bersyukur karena dia. Dan hati janda-janda ku buat bersorak-sorai. Ia membawa harapan. Aku mengenakan keadilan seperti pakaian. Keadilan bukan sekadar kata. Itu gaya hidupnya. Dan hukum seperti jubah dan serban. Ia hidup dalam kebenaran. Aku menjadi mata bagi orang buta. Ia menolong yang tidak mampu. Dan kaki bagi orang lumpuh. Ia menjadi kekuatan bagi yang lemah. Aku menjadi bapa bagi orang miskin. Ia mengasihi. Dan perkara orang yang tidak kukenal kuperiksa. Ia tidak pilih kasih. Ayub bukan hanya orang benar. Ia adalah berkat bagi banyak orang. Namun sekarang, semua itu hilang. Dan ia beralih ke kenyataan saat ini. Tetapi sekarang, dua kata. Namun sangat berat.
Orang yang lebih muda dariku menertawakan aku, yang dulu menghormatinya, sekarang merendahkannya. Orang-orang yang ayahnya tidak layak ditempatkan bersama anjing penjagaku. Dulu, ia tidak akan menghormati mereka. Sekarang, mereka menghina dia. Mereka mencemooh aku. Ia menjadi bahan ejekan. Aku menjadi lagu sindiran bagi mereka. Namanya menjadi bahan lelucon. Mereka menjauh dari aku. Ia dijauhi. Dan tidak segan-segan meludahi aku. Penghinaan total. Ayub yang dulu dihormati, sekarang dihina. Ia melanjutkan, Tuhan telah melepaskan busurku. Seolah kekuatannya diambil. Dan merendahkan aku. Ia merasa dijatuhkan. Di sebelah kananku bangkit gerombolan. Orang-orang menyerangnya. Mereka meruntuhkan jalan hidupku. Segalanya runtuh. Teror datang menimpa aku. Ketakutan. Tekanan. Kehormatanku hilang seperti angin. Lenyap. Dan keselamatanku seperti awan yang berlalu. Tidak tersisa. Sekarang jiwaku tertuang di dalam diriku. Ia lelah. Kosong. Hari-hari penderitaan mencengkeram aku. Tidak ada jeda. Malah menusuk tulang-tulangku. Rasa sakit tidak berhenti. Dan rasa sakitku tidak tidur. Tidak ada istirahat. Sunyi. Di bagian ini, kita tidak melihat perdebatan. Kita melihat hati. Seorang pria yang dulu berada di puncak, sekarang berada di dasar. Bukan karena ia berubah menjadi jahat, tetapi karena hidupnya berubah. Dan di antara dua dunia itu, ia berdiri, mencoba mengerti, mencoba bertahan. Namun satu hal masih belum berubah. Ia tetap jujur. Ia tidak berpura-pura kuat. Ia membuka luka hatinya. Apa adanya. Dan itu adalah bentuk iman yang tidak banyak orang miliki. Namun setelah mengenang masa lalu, Ayub akan melakukan sesuatu yang lebih berani. Ia akan menyatakan bahwa ia tetap hidup benar. Setelah mengenang masa lalunya dan meratapi keadaannya sekarang, Ayub tidak berhenti. Ia melangkah lebih jauh. Ia berdiri, bukan di hadapan sahabat-sahabatnya saja, tetapi seolah-olah di hadapan Tuhan sendiri. Dan ia mulai berbicara dengan keberanian yang jujur. Aku telah mengikat perjanjian dengan mataku. Kalimat ini dalam. Bagaimana mungkin aku memandang perempuan dengan nafsu? Ia memulai dari hal yang paling tersembunyi. Hati. Bukan hanya perbuatan luar, tetapi pikiran. Ayub berkata, Aku menjaga diriku. Apakah bagian dari Allah dari atas? Ia sadar
Tuhan melihat segalanya. Bukankah kebinasaan untuk orang jahat? Ia tahu konsekuensi dosa. Namun ia berkata, "Itu bukan aku." Ia melanjutkan, "Jika langkahku menyimpang dari jalan," ia membuka kemungkinan, "atau hatiku mengikuti mataku." Jika ia pernah tergoda, atau noda melekat pada tanganku, jika ia pernah berbuat salah, maka biarlah aku menabur, dan orang lain yang makan. Ia siap menerima konsekuensi. Ini bukan pembelaan kosong. Ini sumpah. Jika aku salah, biarlah aku menanggungnya. Ia melanjutkan lebih dalam. Jika hatiku tergoda oleh perempuan, ia tidak menyembunyikan apapun. Dan aku mengintai di pintu sesamaku. Jika ia pernah berbuat dosa secara diam-diam, maka biarlah histeriku digiling oleh orang lain. Kalimat yang keras, namun maksudnya jelas. Ia serius dengan integritasnya. Ia tidak main-main dengan dosa. Ayub terus melanjutkan, "Jika aku menolak hak hambaku," ia berbicara tentang keadilan sosial. Ketika mereka berselisih dengan aku, ia tidak menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang akan kulakukan jika Allah bangkit? Ia sadar, suatu hari ia harus bertanggung jawab. Bukankah dia yang membuat aku dalam kandungan? Ia melihat semua manusia setara. Yang juga membuat mereka, tidak ada yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih rendah. Ia melanjutkan, "Jika aku menahan keinginan orang miskin, jika ia pernah menutup mata, atau membuat mata janda menjadi layu, jika ia tidak peduli, maka biarlah lenganku jatuh dari bahuku." Ia siap dihukum. Namun ia tahu, ia tidak melakukan itu. Ia bahkan berkata, "Aku menjadi bapa bagi orang miskin." Ia membantu. Ia peduli. Ia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ia melanjutkan lagi, "Jika aku menaruh kepercayaanku pada emas," ini penting, atau berkata kepada emas, "Engkaulah harapanku." Jika ia menjadikan harta sebagai Tuhan, itu pun adalah kesalahan besar. Namun ia tidak melakukannya. Ia tidak menyembah kekayaan. Ia melanjutkan, "Jika aku bersukacita karena harta bendaku besar, jika ia sombong, atau karena tanganku memperoleh banyak, jika ia mengandalkan diri, itu juga dosa. Namun itu bukan dirinya." Ia bahkan berkata, "Jika aku memandang matahari ketika bersinar, dan bulan yang berjalan dengan indah, jika ia pernah menyembah ciptaan, dan hatiku terpikat secara diam-diam, itu pun kesalahan besar. Namun ia tetap setia kepada Tuhan. Ia tidak berpaling. Ia tidak menyembah yang lain. Ia bahkan berkata, jika ia menyimpan kebencian,
atau bersorak karena kemalangan mereka. Ia mengakui itu salah, namun ia tidak melakukannya. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia melanjutkan, orang asing tidak pernah bermalam di luar. Ia membuka rumahnya. Pintuku terbuka bagi musafir. Ia hidup dalam kasih. Ia bahkan berkata, jika aku menyembunyikan pelanggaranku, seperti banyak orang, karena takut kepada manusia. Namun tidak. Ia tidak hidup dalam kepura-puraan. Ia hidup dalam terang. Dan akhirnya, ia berkata sesuatu yang sangat kuat. Ah, kiranya aku mempunyai seseorang yang mau mendengarkan aku. Ini jeritan. Ini tanda tanganku, biarlah Yang Maha Kuasa menjawab aku. Ia siap. Ia tidak lari. Ia tidak bersembunyi. Ia berkata, Tuhan, aku siap berdiri di hadapan MU. Kiranya surat tuduhan lawanku ada padaku. Jika ada tuduhan, biarlah dibuka. Aku akan memikulnya di bahuku. Ia tidak takut. Dan mengikatnya seperti mahkota. Ia siap menghadapi kebenaran. Aku akan memberitahukan kepadanya jumlah langkahku. Tidak ada yang disembunyikan. Dan seperti seorang pangeran aku akan mendekat kepadanya. Bukan dengan kesombongan, tetapi dengan keyakinan bahwa ia hidup benar. Sunyi. Ini adalah pembelaan terakhir Ayub. Bukan pembelaan yang sombong, tetapi pembelaan yang jujur. Ia tidak berkata bahwa ia sempurna. Namun ia berkata, aku tidak hidup dalam dosa seperti yang kalian tuduhkan. Dan sekarang, ia menunggu jawaban. Bukan dari sahabat-sahabatnya, tetapi dari Tuhan sendiri. Dan setelah semua kata-kata ini, akan muncul seseorang yang berbeda. Seorang muda yang melihat semuanya dari sudut pandang lain. Setelah Ayub selesai berbicara, suasana menjadi hening. Tidak ada lagi yang bisa ditambahkan. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. Sahabat-sahabatnya terdiam. Bukan karena mereka mengerti, tetapi karena mereka kehabisan kata. Mereka tidak mampu membuktikan bahwa Ayub bersalah. Namun mereka juga tidak mau mengakui bahwa mereka salah. Di tengah keheningan itu, ada seseorang yang selama ini hanya mendengar. Namanya Elihu. Ia lebih muda dari yang lain. Selama ini, ia memilih diam. Bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena menghormati yang lebih tua. Namun sekarang, ia tidak bisa lagi menahan diri. Hatanya berkobar. Alkitab mencatat, murka Elihu menyala-nyala. Mengapa? Pertama, terhadap Ayub. Karena menurutnya, Ayub membenarkan dirinya sendiri lebih daripada membenarkan Tuhan. Kedua,
terhadap sahabat-sahabatnya, karena mereka tidak menemukan jawaban, namun tetap menyalahkan Ayub. Jadi Elihu berdiri di tengah, tidak sepenuhnya membela Ayub, tidak juga sepenuhnya setuju dengan sahabat-sahabatnya. Ia membawa sudut pandang yang berbeda. Ia mulai berbicara. Aku masih muda, dan kamu sudah lanjut usia. Ia mengakui posisinya. Itulah sebabnya aku takut dan segan menyatakan pendapatku. Ia rendah hati. Namun ia melanjutkan. Bukan umur yang membuat seseorang bijaksana. Ini berani. Tetapi roh dalam manusia, nafas dari Yang Maha Kuasa, itulah yang memberi pengertian. Hikmat tidak hanya datang dari usia, tetapi dari Tuhan. Dan sekarang, ia akan berbicara. Aku juga akan menyatakan pendapatku. Ia tidak lagi diam. Ia berkata kepada Ayub, aku telah mendengar perkataanmu. Ia benar-benar memperhatikan. Kamu berkata, aku bersih, tanpa dosa. Ia mengutip Ayub. Tetapi Tuhan mencari-cari alasan untuk melawan aku. Elihu melihat sesuatu. Menurutnya, Ayub mulai melangkah terlalu jauh. Bukan karena ia berdosa besar, tetapi karena ia mulai mempertanyakan cara Tuhan. Elihu berkata, dalam hal ini engkau tidak benar. Ia tidak menuduh Ayub seperti yang lain. Namun ia juga tidak sepenuhnya membenarkan. Allah lebih besar dari manusia. Ini inti pesannya. Mengapa kita sering tidak mengerti? Karena Tuhan jauh lebih besar. Mengapa engkau berbantah dengan Dia? Mengapa mempertanyakan Tuhan? Karena Ia tidak memberi pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Tuhan tidak wajib menjelaskan segalanya. Namun bukan berarti Ia diam. Elihu menjelaskan sesuatu yang baru. Sesungguhnya Allah berfirman. Namun bagaimana? Dengan satu dua cara. Tuhan berbicara. Namun manusia sering tidak menyadarinya. Dalam mimpi, dalam penglihatan malam. Saat manusia tidur, Tuhan bisa berbicara untuk menjauhkan manusia dari perbuatannya. Tujuannya bukan menghukum, tetapi menyelamatkan. Elihu melanjutkan, dengan penderitaan di tempat tidur. Ini penting. Ia melihat penderitaan dengan cara berbeda. Bukan hanya sebagai hukuman, tetapi sebagai peringatan, sebagai didikan, untuk menahan jiwanya dari liang kubur, untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan. Ini sudut pandang baru, bahwa penderitaan tidak selalu berarti dosa. Kadang, itu cara Tuhan berbicara. Cara Tuhan membentuk. Cara Tuhan menarik manusia kembali. Namun Elihu juga berkata, Tuhan tidak berlaku curang. Ia tetap menegaskan keadilan Tuhan. Jauh dari Allah untuk melakukan kefasikan. Tuhan tidak salah.
Namun manusia sering tidak mengerti. Elihu menutup dengan penegasan. Karena itu, dengarkanlah aku. Ia ingin Ayub mengerti bahwa Tuhan bukan musuhnya, bahwa penderitaan bukan selalu hukuman, dan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Sunyi kembali turun. Namun kali ini, ada perubahan. Cara pandang mulai bergeser. Pertanyaan mulai mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Bukan lagi siapa yang salah, tetapi apa yang sedang Tuhan lakukan? Dan setelah semua suara manusia berbicara, akhirnya akan datang satu suara yang paling penting. Suara Tuhan sendiri. Setelah semua kata diucapkan, setelah semua argumen disampaikan, setelah Ayub berseru, sahabat-sahabat menuduh, dan Elihu memberi pandangannya. Akhirnya, Tuhan menjawab. Bukan dengan bisikan lembut. Bukan dengan penjelasan panjang. Tetapi dari dalam badai. Tuhan menjawab Ayub dari dalam badai. Angin berputar. Awan gelap berkumpul. Suara menggelegar. Dan di tengah itu, suara Tuhan terdengar. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan tanpa pengetahuan? Pertanyaan pertama. Langsung. Tajam. Tuhan tidak langsung menjelaskan penderitaan Ayub. Ia mulai dengan mengungkapkan sesuatu yang lain. Keterbatasan manusia. Ikatlah pinggangmu sebagai laki-laki. Bersiaplah. Aku akan menanyai engkau. Sekarang, bukan Ayub yang bertanya. Dan engkau harus memberi jawab kepadaku. Situasi berbalik. Tuhan mulai bertanya. Di manakah engkau, ketika aku meletakkan dasar bumi? Pertanyaan besar. Ceritakanlah, jika engkau mempunyai pengertian. Ayub diam. Siapakah yang menentukan ukurannya? Tidak ada jawaban. Atau siapa yang membentangkan tali pengukurnya? Sunyi. Atas apakah sendi-sendi bumi dilandaskan? Manusia tidak tahu. Atau siapa yang memasang batu penjurunya? Tidak ada yang bisa menjawab. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai, penciptaan digambarkan dengan keindahan. Dan semua anak Allah bersorak-sorak. Tuhan menunjukkan sesuatu. Aku ada sejak awal. Lalu ia beralih ke laut. Siapa yang membendung laut dengan pintu-pintu? Ketika ia membual keluar dari dalam rahim, Tuhan berbicara tentang kuasanya. Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, alam tunduk kepadanya. Dan kabut tebal menjadi kain pembungkusnya, ia mengatur semuanya. Lalu ke fajar. Pernahkah engkau memerintahkan pagi sejak hari-harimu? Apakah Ayub bisa mengatur matahari? Dan menyuruh fajar mengetahui tempatnya? Tidak. Lalu ke dalam bumi. Apakah engkau pernah sampai ke sumber laut?
tempat terdalam, atau berjalan-jalan di dasar samudera raya? Manusia tidak pernah ke sana. Apakah pintu-pintu maut tersingkap bagimu? Rahasia kehidupan dan kematian bukan milik manusia. Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Tidak. Ceritakanlah, jika engkau mengetahui semuanya itu. Tuhan tidak sedang mengejek. Ia sedang menunjukkan. Kamu tidak melihat gambaran besar. Lalu ia berbicara tentang terang dan gelap, tentang salju dan hujan, tentang angin dan kilat. Siapakah yang membuka jalan bagi hujan deras dan jalan bagi kilat? Siapa yang mengatur cuaca untuk memberi hujan ke bumi yang tidak berpenduduk, dengan menunjukkan lebih banyak lagi? Setelah Tuhan berbicara, setelah badai mereda, setelah semua pertanyaan dijawab, bukan dengan penjelasan, tetapi dengan hadirat-Nya, Ayub akhirnya berbicara. Namun kali ini, bukan dengan keluhan, bukan dengan pertanyaan, melainkan dengan kerendahan hati. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ia mengakui kuasa Tuhan. Dan tidak ada rencana MU yang gagal. Ia mengerti. Tuhan tetap memegang kendali. Ia melanjutkan. Firman MU, siapakah dia yang menyembunyikan keputusan tanpa pengetahuan? Ayub mengingat perkataan Tuhan. Sesungguhnya aku telah berkata-kata tentang hal-hal yang tidak ku mengerti. Pengakuan yang jujur. Tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku, yang tidak ku ketahui. Ia sadar. Ia terbatas. Ia tidak lagi menuntut jawaban. Ia tidak lagi mempertanyakan keadilan. Ia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dulu, imannya berdasarkan cerita. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekarang, ia mengenal Tuhan secara pribadi. Ini perubahan terbesar. Bukan harta yang kembali. Bukan kesehatan yang pulih. Tetapi hubungan yang diperdalam. Itulah kemenangan Ayub yang sesungguhnya. Karena itu ia berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Ia melepaskan semua yang ia ucapkan dalam ketidaktahuan. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ia merendahkan diri. Bukan karena ia jahat, tetapi karena ia sekarang melihat Tuhan dengan lebih jelas. Dan ketika Ayub merendahkan diri, Tuhan mulai bertindak. Namun bukan kepada Ayub terlebih dahulu. Kepada sahabat-sahabatnya. Murkaku menyala terhadap engkau. Tuhan menegur mereka. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Ini penting. Mereka berbicara tentang Tuhan, namun tidak mengenal hatinya. Seperti hambaku Ayub. Tuhan membela Ayub. Ini kunci. Saat ia melepaskan. Saat ia mengampuni. Dan Tuhan tidak hanya memulihkan.
Saudara-saudaranya datang. Teman-temannya datang. Mereka makan bersama. Menghibur. Ayub tidak lagi sendiri. Hartanya bertambah. Ternaknya berlipat. Dan ia memiliki anak-anak lagi. 7 laki-laki. 3 perempuan. Dan Alkitab mencatat sesuatu yang indah. Di seluruh negeri tidak ada perempuan secantik anak-anak perempuan Ayub. Keindahan, pemulihan, dan Ayub memberikan warisan kepada mereka. Bahkan kepada anak-anak perempuannya. Tanda kasih. Tanda keadilan. Ayub hidup 140 tahun lagi. Ia menikmati hidupnya. Dan melihat anak-anaknya sampai keturunan keempat. Hidup yang panjang. Penuh. Lalu matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Akhir yang damai. Namun cerita ini bukan tentang akhir yang bahagia saja. Ini tentang perjalanan. Tentang iman yang tetap bertahan tanpa jawaban. Tentang Tuhan yang tidak selalu menjelaskan, tetapi selalu setia. Tentang penderitaan yang tidak sia-sia. Dan tentang pemulihan yang dimulai dari dalam hati. Ayub kehilangan segalanya. Namun ia menemukan sesuatu yang lebih besar. Ia menemukan Tuhan. Dan itu lebih dari cukup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.